Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 10 mata pelajaran manajemen kompensasi akan mempresentasikan ekuitas eksternal, survei gaji dan struktur pembayaran. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan Hadi Zikri Hidayat, Ilham Prayogi, Muhammad Nage Gifari, Rangga Dwi Putra, Rido Ramadano, dan Rian Triwaldi. Presentasi akan dimulai oleh saudara saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang, struktur pekerjaan memberikan indikasi nilai pekerjaan kepada organisasi. Setiap evaluasi pekerjaan yang digunakan dalam menentukan nilai-nilai pekerjaan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat dikompensasi, mendefinisikan konten, dan kontribusi pekerjaan. Agar struktur pembayaran dapat dikembangkan, perlu dibutuhkan 3 keputusan, yaitu 1. Keputusan tentang sumber atau dasar tarif upah. Yang kedua, keputusan tentang pengumpulan data pembayaran. Dan yang ketiga, keputusan tentang fitur arsitektural dan struktur gaji, yaitu nilai pembayaran dan rentan pembayarannya. Fokus dalam perusahaan ini adalah merancang struktur pembayaran yang mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai pekerjaan yang melekat dalam struktur pekerjaan, lalu membahas sumber pembayaran dan masalah serta metode yang terlibat dalam survei gaji, yang memberikan input utama dalam mengembangkan struktur pembayaran. Selain itu, membahas masalah dan prosedur merancang struktur upah atau gaji, termasuk kebijakan tingkat upah. Harga struktur pekerjaan dan penyusunan peringkat dan rentang upah. Pembahasan ini diakhiri dengan diskusi tentang kebijakan administrasi gaji untuk menangani kasus-kasus gaji yang berada di luar nilai gaji yang ditetapkan. 1. Pasar tenaga kerja. Mobilitas karyawan yang tinggi dalam beberapa pekerjaan lintas industri telah memaksa spesialis kompensasi untuk mempertimbangkan kembali fokus tradisional pada perbandingan yang relevan dengan industri saja. Pasar tenaga kerja eksternal yang relevan dari suatu organisasi adalah organisasi lain di area geografis mana saja dari mana karyawan organisasi tersebut diambil, dan yang kemungkinan besar akan dipindahkan oleh karyawannya. Beberapa dimensi pasar tenaga kerja eksternal harus dipertimbangkan, misalnya wilayah geografis, sifat pekerjaan, ukuran perusahaan, dan sifat industri. Sebuah tinjauan terhadap tenaga kerja organisasi saat ini dalam kelompok pekerjaan mungkin mengungkapkan bahwa karyawan diambil dari wilayah geografis tertentu. Baiklah, saya Hadi Zikri akan menjelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua, pendekatan dan metode survei gaji. Pada dasarnya, ada 2 pendekatan untuk survei gaji. Yang pertama, organisasi melakukan survei sendiri. Beberapa organisasi melakukan survei sendiri karena mereka kemudian dapat fokus pada dasar tenaga kerja eksternal yang relevan bagi mereka, dan dengan demikian dapat memperoleh data yang paling memenuhi kebutuhan mereka. Hal penting bagi keberhasilan pelaksanaan survei adalah keputusan yang berkaitan dengan pemilihan perusahaan dan pekerjaan yang akan dilakukan dalam survei, dan pemilihan metode untuk memastikan relevansi dan komparabilitas data survei. Yang kedua, organisasi memperoleh survei yang dilakukan oleh pihak ketiga. Organisasi yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan survei mereka sendiri memperoleh survei yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemerintah, asosiasi profesional, dan konsultan swasta. Survei lembaga pemerintah seringkali tidak digunakan karena pasar tenaga kerja yang dicakup mungkin tidak relevan atau tidak pantas. Survei asosiasi profesional berguna selama masalah kesesuaian pekerjaan dapat diatasi. Beberapa asosiasi profesional menyediakan data yang digunakan dalam pengembangan kurva tertentu. Yang berikutnya, metode survei untuk mendapatkan data yang relevan dan sebanding menurut Henderson pada tahun 1989. Yang pertama, metode pencocokan pekerjaan utama organisasi. Mengidentifikasi pekerjaan utama dan memilih satu dari setiap kategori pekerjaan atau seri kelas dan dari setiap tingkat organisasi. Pekerjaan utama yang dipilih mewakili fungsi dan level organisasi yang berbeda. Yang kedua, metode survei pekerjaan organisasi. Mengirimkan peserta ringkasan pekerjaan dari masing-masing kelompok kerja
seperti akuntansi, operasi, teknik, dan sebagainya. Organisasi yang berpartisipasi diminta untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang sebanding dan memberikan informasi masing-masing kelompok yang berkaitan dengan kisaran upah atau minimum, titik tengah, atau maksimum untuk setiap kelas dan jumlah karyawan di setiap kelas. Yang ketiga, metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode ini, organisasi mengirimkan kepada peserta survei daftar pekerjaan patokannya dan poin evaluasi pekerjaan yang sesuai. Para peserta diminta untuk mengidentifikasi pekerjaan serupa dengan poin evaluasi pekerjaan yang sama di perusahaan mereka, dan untuk memberikan pekerjaan ini informasi pembayaran, yaitu kisaran gaji atau minimum, titik tengah, dan maksimum. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Adi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dapat dikumpulkan melalui telepon, kuesioner yang dikirimkan, wawancara pribadi, dan konferensi peserta. Telepon berguna ketika pekerjaan dapat dimulai dengan mudah diidentifikasi oleh responden dan survei yang tidak terlalu luas, baik dalam hal jumlah pekerjaan yang detail dan yang diperlukan. Meskipun bisa sangat efisien, pengambilannya bisa buruk, terutama ketika instrumen survei adalah kuesioner yang panjang dan wawancara pribadi adalah teknik yang paling disukai jika responden bersedia meluangkan waktu untuk itu. Selanjutnya, yang keempat, kritik survei. Beberapa perusahaan mengeluh bahwa ada terlalu banyak permintaan untuk survei. Sebagai contoh, satu perusahaan dalam 1 tahun menerima sekitar 100 permintaan untuk berpartisipasi dalam survei gaji. Selain itu, ada masalah kegunaan. Dan kritikan lain yang sering dilontarkan terhadap survei gaji adalah bahwa hal itu mendorong atau melompati ketika organisasi berusaha mengejar ketertinggalan pasar, dan pada akhirnya mungkin dikatakan memicu tekanan inflasi dalam perekonomian. Terima kasih. Yang kelima adalah analisis data survei. Tujuan dari survei adalah untuk menyediakan data yang memungkinkan organisasi untuk mengembangkan struktur pembayaran yang konsisten dengan ekuitas eksternal. Tujuan ini membebankan kewajiban menggunakan hanya data pekerjaan pasar yang paling cocok dengan pekerjaan organisasi. Oleh karena itu, data survei harus ditinjau secara teliti untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan hanya data yang dipilih yang mencerminkan secara wajar tingkat pasar tenaga kerja dari pekerjaan survei. Ada prosedur analisis khas untuk meninjau data survei. Diskusi prosedur ini mengacu pada pekerjaan ABC, yang berarti pekerjaan organisasi yang melakukan survei, dan istilah pekerjaan pasar berarti pekerjaan yang sesuai di pasar eksternal organisasi. Setelah menilai komparabilitas pekerjaan, ABC menganalisis data pembayaran. Tidak semua perusahaan membayar tarif yang sama. Tiap tingkat upah perusahaan akan menilai penilaian perusahaan tentang konten relatif dan kontribusi semua pekerjaan di perusahaan. Tingkat upah juga mencerminkan faktor-faktor lain, seperti kebijakan tingkat upah, kinerja karyawan, usia, dan daya tarik karyawan, dan jumlah karyawan dalam pekerjaan. Yang keenam adalah merancang struktur pembayaran. Ada 3 langkah utama dalam desain struktur pembayaran. Yang pertama, organisasi memutuskan kebijakan tingkat upah. Yang kedua, organisasi melakukan prosedur statistik yang menghubungkan data dari pasar tenaga kerja eksternal yang relevan dengan struktur pekerjaan organisasi sesuai dengan kebijakan tingkat upah organisasi. Yang ketiga, akhirnya organisasi membangun struktur upah, nilai gaji, dan kisaran gaji. Yang ketujuh, kebijakan tingkat pembayaran. Tujuan dari semua keputusan dan kegiatan yang mengarah pada struktur pembayaran adalah untuk menjaga hubungan antara ekuitas internal sebagaimana dinyatakan dalam struktur pekerjaan dan ekuitas eksternal sebagaimana dinyatakan dalam data dari pasar tenaga kerja eksternal yang relevan.
Hubungan bayaran ini dapat dibangun di berbagai tingkatan. Keputusan pertama adalah memilih untuk menetapkan struktur upah di salah satu dari 3 kategori level. Yang pertama, di atas level yang ada di pasar. Yang kedua, pada tingkat yang ada di pasar. Yang ketiga, di bawah tingkat yang ada di pasar. Artinya, organisasi memutuskan untuk memimpin, untuk mencocokkan, atau untuk meninggalkan pasar. Keputusan kedua adalah menentukan lebih spesifik dengan seberapa banyak struktur gaji di atas akan menghalangi pasar. Harga struktur pekerjaan. Prosedur penetapan harga struktur pekerjaan adalah upaya untuk menghubungkan data survei dari pasar tenaga kerja eksternal yang relevan dengan struktur pekerjaan organisasi, sesuai dengan kebijakan tingkat upahnya. Langkah-langkah utama dalam prosedur ini adalah sebagai berikut. 1. Uraikan pekerjaan dari pekerjaan organisasi secara hati-hati dibandingkan dengan deskripsi pekerjaan dari pekerjaan yang disurvei untuk menilai kecocokan pekerjaan ini. 2. Poin evaluasi pekerjaan untuk setiap pekerjaan benchmark dikumpulkan dari struktur pekerjaan dan tingkat gajinya dari data survei. Mengumpulkan poin evaluasi pekerjaan sangat mudah karena setiap pekerjaan dalam struktur pekerjaan hanya memiliki satu nilai. 3. Untuk tujuan menggambarkan proses, asumsikan bahwa kebijakan tingkat pembayaran adalah untuk mencocokkan pasar. 9. Struktur pembayaran dan peraturan administrasi. Struktur gaji yang dirancang dengan baik menjaga keseimbangan yang tepat antara ekuitas internal dan eksternal yang konsisten dengan filosofi kompensasi organisasi. Namun ada situasi di mana sisilah individu berada di luar kisaran gaji yang ditetapkan, baik di bawah minimum atau di atas maksimum dari nilai tingkat gaji. Seringkali juga sejumlah besar karyawan akan berkumpul dekat atau di atas nilai gaji. Dalam situasi ini, potensi motivasi struktur gaji tidak sepenuhnya terwujud. Kasus rentang bayangan berlaku untuk situasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan keluar dulu. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.